Dari tempat ini saya menyapa sidang jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Selamat sore, Shalom. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sore hari ini untuk bisa beribadah kepada Dia. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita sama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Merindukanmu ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan aku, tiada yang seperti. Sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan aku, tiada yang seperti. Penolongku, penolongku dan aku, tiada yang seperti. Penolongku, penolongku dan aku, tiada yang seperti. Penolong kami dan Allah kami, itulah Engkau Tuhan sore hari ini yang ada dalam kehidupan kami. Kami merindukan Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami sore hari ini, untuk kembali memberkati kami melalui firman, melalui pujian yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini, jikalau Tuhan mengizinkan kami untuk boleh kembali beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan saat ini.
Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Berkati kami semua yang melayani dan sidang jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya berkat yang sama Engkau berikan bagi kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang akan mengganggu kehidupan kami untuk beribadah sore hari ini, kami satukan hati kami untuk menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus hanya itu yang ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap untuk melanjutkan ibadah ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan pujian kita kepada Tuhan yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan hidup ini memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama-Nya. Haleluya, 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 saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, 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 saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Sekali lagi haleluya, 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 saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Amin Bapak Ibu sekalian. Biarlah sore hari ini menjadi doa kita bahwa kita mau cinta Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sebuah pujian saja yang boleh kita sampaikan kepada Tuhan sore hari ini, tetapi menjadi komitmen kita untuk lebih mencintai Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita sore hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian NR 118, bimbinglah daku ya Tuhan. Saya mengundang kita sama-sama berdiri. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang
dalam hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menolongku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Bimbinglah daku ya Yesus. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menolongku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani sore hari ini. Tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tuhan, terima kasih sore hari ini kami boleh berada kembali dalam rumah-Mu yang kudus, yang merupakan pintu gerbang kerajaan surga. Kami mau beribadah, kami mau mengasihi Engkau, kami sebentar mau datang mesujud, bertelut, menyembah, mengagungkan Engkau, satu-satunya juru selamat yang sudah menyelamatkan kami dari dosa. Bahkan kami saat pada sore ini boleh beribadah kepada Engkau, kembali menerima firman-Mu, kembali kami diisi oleh perkara-perkara yang dari surga, minyak dari surga, kuasa Roh Kudus menguasai hidup kami ya Tuhan. Itulah yang perlu kami butuhkan, istimewa pada hari-hari terakhir menjelang datangnya Engkau sebagai mempelai laki surga. Berkati ibadah kami sore hari ini, baik yang ada di tempat gereja maupun di rumah. Ya Tuhan, kami mau beribadah, baik keluarga maupun sidang jemaat, untuk kami mengasihi Engkau hari ini sampai Engkau datang kembali. Kepujian hanya untuk Engkau, dan kami sambut pribadi Engkau dalam firman-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Mula pertama saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah kepada Tuhan. Semoga sore hari ini
mendapatkan damai sejahtera dari tempat maha tinggi. Amin. Shalom. Hari ini merupakan ibadah doa penyembahan bulan Desember, ya. Mengakhiri bulan dan tahun 2022. Sebentar lagi kita melewati tahun 22, memasuki tahun 23 yang ada satu question. Apa yang akan terjadi pada tahun 23? Kalau kita flashback ke belakang, pada Januari sampai bulan hari ini, mungkin mengalami hal-hal menderita, ya, seperti dinyatakan dalam Mazmur 22, ya, perikopnya, Allahku, mengapa kau tinggalkan? Seolah-olah pada tahun 22, dari Januari sampai sekarang, berdoa mungkin belum dijawab-jawab, ya. Nah, bagaimana respon kita kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, sudah membeli kehidupan kita menjadi milik Engkau Tuhan selama-lamanya? Ini harus menjadi satu pengakuan dari kita seterusnya, ya. Bukan dikala kita diberkati, ya, kita bisa mengasihi Tuhan, tetapi saat-saat di dalam penderitaan kita malah undur, malah tidak mau beribadah. Saat ini bisa dua option, beribadah secara on-site maupun online di rumah. Ya, tadi saya berbincang-bincang sama Saudara Filipus. Kadang-kadang kita pembicara maupun pimpinan pujian salah ngomong. Yang di rumah seolah-olah, yang di rumah menonton, yang di rumah menyaksikan. Loh, bukan menonton, tapi bukan menyaksikan. Bukan menyaksikan nobar, bukan menyaksikan pertandingan bola, bukan menonton drama, tapi kita beribadah. Bagaimana sikap kita baik di sini maupun sudah di sini? Hati kita ini yang ditelisik oleh Tuhan. Baik yang di sini maupun di rumah, Tuhan menelisik hati kita. Apakah hati kita ini masih di dalam derita? Tahun 20 dimulai pandemi, tahun 21 ada sidang jemaat yang meninggal. Ada. Harus diakui itu. Bagaimana respon kita? Kalau saat ini masih Tuhan memberikan umur panjang, kesempatan, lagi-lagi kita bisa beribadah kepada Tuhan. Di papan depan sana ditulis hari Selasa, doa penyembahan. Betul? Doa penyembahan itu ibadah, ya. Ada 3 macam ibadah: hari Minggu, ibadah raya; hari Selasa, ibadah doa penyembahan; hari Jumat, ibadah pendalaman Alkitab. Mendalami firman Tuhan. Ya, seolah-olah kita mendalami, menggali tanah sedalam-dalamnya, supaya kita memperoleh tanah yang keras sehingga bisa dibangun bangunan yang kokoh. Nah, bagaimana sikap kita saat sore petang ini? Apakah hati kita ini, Tuhan,
seperti nyanyian tadi, yang terutama di dalam hidupku mau mencintai Tuhan. Bahkan nyanyian pertama, Tuhan, jiwa saya merindu Engkau Tuhan. Allah yang hidup. Tuhan, saya haus. Isi saya Tuhan dengan air hidup. Itu merupakan satu kerinduan dari kita. Kalau kita rindu, baik yang di gereja maupun di rumah, ya, Tuhan itu melihat kerinduan kita sungguh-sungguh apa enggak. Tuhan akan isi hidup kita. Jangan kita menjadi sidang jemaat seperti dalam Injil Matius pasal-pasal yang terakhir. Menjadi wanita atau perempuan yang bodoh. Maafkan, memang firman Tuhan bilang begitu. Wanita perempuan yang bodoh. Ada pelita. Pelita ini firman. Ya. Tapi tidak ada minyak. Waktu mempelai datang, kedandapan. Bingung. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Minta sana, minta sini. Akhirnya tidak bisa mendapatkan minyak. Sore petang ini kita pakai. Untuk apa? Hidup ini bagaikan bejana diisi Tuhan. Isi saya Tuhan dengan air hidup dari surga. Itu yang saya perlu butuhkan Tuhan. Supaya apa? Bejana ini yang rapuh ini. Kalau kita lihat di peti perjanjian itu, ada buli-buli berisi mana? Buli-buli ini asalnya rapuh, bejana, tanah liat. Rapuh sekali, gampang pecah. Tapi wanita gereja Tuhan harus ada itu buli-buli itu yang berisi mana. Kalau di situ menjadi karena ada firman Tuhan itu. Buli-buli itu yang asalnya dari tanah liat menjadi buli-buli emas. Luar biasa. Siapa yang bisa memberikan kemuliaan itu dalam bejana hidup kita ini? Hanya firman Tuhan yang hidup itu yang sanggup merubah, membaharui kita. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Menjadi bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Dimulai dari apa? Mendengarkan firman Tuhan. Coba kita baca Mazmur 22. Ada 3 kata. Kami percaya, mereka percaya, mereka percaya itu iman. Ya, coba baca. Mazmur 22 ayat 4-6. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Terima kasih. Percaya, percayalah, ayo percaya. Kalau kita datang ke gereja, apa maksud kita?
Supaya kita menjadikan satu hidup yang memiliki iman yang kuat. Diisi oleh firman mana hidup dari surga. Harus kita menjadi satu kehidupan dimulai dari kepala rumah tangga, istri, anak, cucu, semuanya harus menyatu dalam satu kelompok kecil untuk komit. Dimulai hari ini, bahkan seterusnya, Tuhan, saya mau beribadah kepada Engkau. Saya mau percaya. Lewat apa Tuhan dalam datang di sini? Lewat mendengarkan firman Tuhan. Coba baca Yosua 24. Yosua pasal-pasal terakhir. Ya. Yosua pasal 24 ayat 24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Beribadah itu, makasih. Beribadah, ya, baik Minggu maupun Selasa maupun Jumat, ya. Saat beribadah harus ada satu kerinduan. Tuhan, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak yang lain, tidak. Firman Tuhan itulah yang kokoh. Dan ini bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus. Pelita harus ada minyaknya. Ada pertanyaan waktu hari Jumat, ya. Saat Bible Study, baca Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Terima kasih. Ini menjadi pertanyaan serius loh. Pertanyaan serius. Kita sudah percaya mengikut Tuhan berapa tahun? Setelah jadi orang yang percaya, mengakui Yesus Juru Selamat, ya, saat ditanya, kamu tidak kenal malahan, tidak kenal Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus. Dimulai apa? Dulunya ada, dulunya. Setelah ada, pelan-pelan hilang. Dimulai dari mendukakan Roh Kudus. Pertama. Kedua, memadamkan Roh Kudus. Waduh, ini sudah titik nadir. Yang terakhir ini, waduh, sudah menghujat Roh Kudus. Bagaimana kita? Kita membaca tadi dalam Mazmur 22, dikatakan, ayo kita percaya, orang tua kita percaya, waktu percaya berseru luput dia dari persoalan-persoalan. Bahkan mereka
tidak mendapatkan satu, ya dipermalukan, tidak dipermalukan sama sekali. Mungkin tahun 22, tahun yang kelam, berdoa, seperti dikatakan, mengapa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah tidak dijawab. Kalaupun tidak dijawab, ya, sore petang ini kita mendengar lagi firman Tuhan, mengingatkan kita. Ayo, kita mau datang merendahkan diri kepada Tuhan. Ayo, kita menjadi sidang jemaat yang takut. Orang yang takut sama Tuhan ini adalah orang yang benar yang di hadapan Tuhan. Orang yang takut ini adalah orang yang beribadah kepada Tuhan dalam takut dan hormat. Seperti sering ditayangkan saat mulai ibadah Ibrani 12. Ayat berapa? Tahu Filipus? Bisa tahu? Belum tahu. Padahal juga bolak-balik ditayangkan itu. Ayat sepak 28. Silakan. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Iya. marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Iya, takut dan hormat. Beribadah dalam hormat dan takut pada Tuhan. Sekarang baca Mazmur 22 ayat 24. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Iya, dia harus memuji, membesarkan. Oh Yesus, engkau juru selamatku. Akui dia walaupun kemarin belum terjawab. Terus. Hai segenap anak cucu Yakub, Ya. muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Diteruskan sekarang ayat 11. Ayat 31, sorry. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Ya, terima kasih. Ini komit. Keluarga. Ayo kita bawa keluarga kita masing-masing. Dimulai dari keluarga. Jadikan kamu menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Dimulai dari mana? Yerusalem. Di mana itu? Kelompok kecil rumah tangga. Setelah itu Yudea, tetangga kita. Setelah itu Samaria, sampai ujung bumi. Ini harus menjadi komit kita tahun-tahun hari terakhir kita. Coba sekarang kita baca lagi itu tadi Yosua. Merupakan komit kita di akhir tahun. Yosua 24 tadi. Ayat 14, Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Ya, terus?
Jauhkanlah ilah yang pada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayo beribadahlah kepada Tuhan. Terus, Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari pilihlah ini hari ini. kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepada nenek moyang beribadah di seberang sungai Yordan, sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, inilah komit kita untuk keluarga kita. Tetapi ini menjadi pernyataan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah dengan setia, tulus, ikhlas, tanpa tedeng aling-aling, tanpa balas budi dan sebagainya. Sepertinya ada orang, kalau saya beribadah, kalau saya memberi, nanti seperti ada tulis, orang yang menabur akan menuai. Itu sepertinya kadang-kadang dikatakan seperti judi. Ya. Dengan tulus, tanpa embel-embel, tanpa tedeng aling-aling. Tapi ya sudah itu hati kita ini yang diisi. Tuhan, isilah saya saat beribadah dengan firman-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus. Dan kasih-Nya Tuhan. Sebagai ayat penutup, Mazmur 23 tadi, ya, kasih Kristus itu menjadi andalan kita seterusnya. Mazmur 22 ayat 29 sampai 32. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Ya, Tuhan itu yang berkuasa artinya. Terus? Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Amin. Terus? Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong. Menyembah artinya mengasihi. Terus? Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Amin. Ya. Sidang jemaat ini dari generasi per generasi terus berjalan. Terus berjalan. Kemarin hari Sabtu ada pemberkatan nikah. Anak ini merupakan anak sekolah minggu saya waktu di lantai 2. Ganti generasi nanti. Itu yang akan meneruskan memberitakan kasih-Nya Tuhan. Dimulai dari kita sebagai orang tua. Tuhan, saya mau menyembah Engkau, Tuhan. Dimulai dari percaya, berharap, hidup disucikan, dipenuhi Roh Kudus, bahkan mengasihi Tuhan dengan datang, rendah hati, hormat, takut, menyembah kepada Dia satu-satunya juru selamat kita. Bagaimana sikap kita menjelang tutup tahun? Ini menjadi satu koreksi bagi saya pribadi. Bahkan biarlah semuanya kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, mengaku, Tuhan, saya ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Saya ini seperti tanah debu, bejana yang rapuh.
Tetapi kalau firman Tuhan itu ada, kalau Roh Kudus itu ada, menopang seperti tadi nyanyian. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, ku kan jatuh. Hidup kita ini membutuhkan Roh Kudus. Tuhan, peganglah saya. Menyatu dengan tangan Tuhan. Kita disucikan, kita dipimpin, dituntun hari ini. Dimulai dari iman, percaya, berharap, sampai mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Komit, Tuhan, saya mau percaya mendengarkan firman-Mu. Kursi mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Katakan firman-Mu Tuhan, amin. Aku percaya, amin Tuhan. Sudah terjamin, aku percaya. Mari kita datang kepada Tuhan. Yang bisa berlutut, silakan berlutut. Yang tidak bisa mau duduk, silakan. Asal hati kita bertekuk lutut di hadapan menyembah Tuhan. Tes. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Oh, amin Tuhan. Percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Oh, amin Tuhan. Aku percaya. Oh, Tuhan, terima kasih Tuhan. Lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah
terjamin, aku percaya. Backing vokal. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Kami menyembah. Lewati lembah air mata, aku percaya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau besar, Engkau yang mempunyai kerajaan kuasa, Engkau yang mempunyai kemuliaan dan hormat. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji firman-Mu Tuhan. Saat kami beribadah, menyembah, mengagungkan Engkau, kami memilih tempat yang tepat Tuhan. Memilih kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan ya Tuhan. Itulah tempat yang tepat bagi kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Di saat-saat dunia sedang bergejolak. Oh Tuhan, Engkau tolong kami. Untuk kami tetap tulus, ikhlas, tetap takut dan hormat beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan pada sore petang ini kami boleh datang di bawah kaki-Mu Tuhan, mengakui hidup ini bagaikan bejana yang rapuh, perlu diisi oleh pribadi Engkau yang adalah firman, Roh Kudus dan kasih ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan, baik yang ada di jemaat di sini maupun beribadah di rumah masing-masing. Jadikan hidup ini menjadi bejana yang selalu diisi dan diisi. Mendengar dan mendengar terus firman-Mu yang hidup ini. Bahkan diisi oleh air hidup Roh Kudus menguasai hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Peganglah tanganku Roh Kudus. Oh terima kasih. Setiap hari ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Tepat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Dan diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah Tuhan kami lewat kuasa Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari tak dapat jalan sendiri
jalanku agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus Tuhan, Engkau kudus, Maha Kudus. Katakan nama yang memberi menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mengakhiri dengan menyanyikan satu nyanyian. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sembah Dia, ku sembah. Sembah Dia, sembah Dia, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, ku
sembah. Sekali lagi kur, kami mohon dengan hormat Pak Theodorus Yokung berkenan berdoa. Sembah Kau, oh puji Tuhan, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Mari kita angkat tangan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyertai kami semua sepanjang tahun 2022. Biarlah penyembahan kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore malam hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya kepadamu lah ya Tuhan kami menyembah, hanya kepadamu lah ya Tuhan kami mengagunkan, karena hanya Engkaulah yang layak kami puji, hanya Engkaulah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2022 di dalam setiap ibadah puas doa ini, ibadah penyembahan. Engkau sudah menyertai kami sampai pada sore malam hari ini. Oleh anugerah-Mu, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang menyembah kepada Engkau, baik secara onsite maupun yang di rumah. Tuhan, terima kasih. Mengakhiri doa penyembahan pada tahun ini, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami terus berharap dan bersandar hanya kepada Engkau. Biarlah kami boleh Tuhan berkomitmen untuk kami tetap pegang teguh akan janji firman-Mu. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Biarlah kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang bersyukur dan berharap selalu kepada Engkau. Karena firman-Mu itu tidak pernah, oh Tuhan, firman-Mu tidak pernah tidak tepat Tuhan. Tapi firman-Mu itu membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik. Firman-Mu membimbing kami untuk kami boleh terus mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, kalau sepanjang tahun ini masih banyak sering kami Tuhan lalai di dalam mengikuti ibadah penyembahan. Karena mungkin doa-doa kami belum terjawab. Tapi malam hari ini Tuhan, kami diteguhkan kembali oleh firman-Mu untuk terus berharap dan bersandar hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mengakhiri tahun 2022 ini dan biarlah kami terus, oh Tuhan, berharap dan percaya hanya firman-Mu yang sanggup untuk mengubah hidup kami. Hanya firman-Mu yang sanggup menolong hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai terus Tuhan hamba-Mu dimanapun Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Bahkan kami semua yang ada pada malam hari ini, dimanapun juga saudara-saudara kami yang mendengarkan lewat live streaming juga Tuhan memakai kami sebagai terang untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan berita sukacita-Mu, mulai dari grup kecil, komsel, keluarga, bahkan sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, biar Tuhan pakai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa buat gembala sidang kami dan para penatua, biar terus Tuhan pakai di dalam menuntun kami, di dalam membimbing sidang jemaat-Mu yang Tuhan percaya kepada hamba-hamba-Mu. Biarlah Tuhan pakai berkati keluarga hamba-hamba-Mu, bahkan berikan kesehatan semua, seluruh sidang jemaat, biar Tuhan terus memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, nama yang menyelamatkan, nama yang mengasihi, memberikan damai sejahtera, nama yang menguatkan, menghibur, menolong, mengingatkan apa yang baik, yaitu kuasa Roh Kudus, menyatu dalam kami hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa, nama di atas segala nama ya Tuhan. Itu boleh kami terima berkat-Mu malam hari ini. Dan kami akan terima di dalam nama-Mu yang besar, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ada pengumuman yang perlu kita perhatikan pada saat malam hari ini. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Bersamaan saat ibadah umum Persekutua GKGA. Tempat GPT Kristus Gembala Jalan 51 nomor 18 Surabaya. Pengambilan formulir dapat diambil kepada Saudara Filipus Jebua untuk di Lemaputro dan untuk yang di Johor kepada Bapak Pendeta Muda Wahyu Widodo. Pengembalian formulir paling lambat tanggal 13 Desember 2022. Demikian pengumuman yang boleh saya sampaikan kepada sidang jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.